kembali di dua arah. Tadi Mas Wana dari ICW menyoroti terkait dengan kurasi pemberi pelatihan dalam kartu prakerja yang waktunya kurang cukup. Ini akan berpotensi ada penunjukan langsung, potensi ada tindak pidana korupsi. Mungkin itu adalah kekhawatiran dari ICW. Bu Deni untuk menjawabnya. Jadi begini, betul bahwa batch 1 itu dibuka pendaftarannya tanggal 11. Tapi seingat saya ditutupnya itu ada tanggal 18. Ditetapkan oleh saya dalam SK itu kalau tidak salah tanggal 21. Dari tanggal 21 itu kemudian baru di SMS semua peserta gelombang 1, 168.111 saya sampai ingat itu. Karena 3.000 halaman kalau tidak salah SK-nya. Itu kemudian menyebutkan bahwa selamat Anda mendapatkan kartu prakerja dan kemudian silahkan mulai berbelanja di digital platforms yang ada. Nah, kemudian di situ kemudian ada pelatihan-pelatihan. Nah, untuk yang awal itu jumlah pelatihannya tidak sebanyak yang sekarang. Kalau tidak salah waktu itu pelatihannya itu kurang masih sekitar 700-an kalau untuk tidak menjawab salah. tadi kekhawatiran bahwa ini kan tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan kurasi, tapi kemudian sudah disetujui sebagai pemberi pelatihan. Jangan-jangan ada penunjukan langsung di balik kartu prakerja. Ini tidak masuk pada rezim pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak ada yang namanya tunjuk langsung, tidak ada yang namanya lelang. Jadi ini kurasi dilakukan oleh digital platforms dan kemudian kurasi yang terakhir itu dilakukan oleh PMO. Dan PMO ketika menetapkan lembaga pelatihan, waktu itu jumlahnya yang pertama kalau nggak salah 152 lembaga pelatihan yang kita lakukan adalah terhadap norma yang ada di Permenko. Oke, berdasarkan Permenko. Saya ke Mas Dani dulu. Mas Dani, tanggapan Anda terkait dengan rekomendasi dari KPK soal kartu prakerja yang menjadi perhatian publik. Banyak ini kritikan yang juga masuk kepada kartu prakerja. Ya, kami di KSP melihat bahwa ini punya semangat yang sama dalam sisi 3 hal ya. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh KPK ini sebetulnya semangat filosofisnya sama. Karena kita saat ini juga harus mengupgrade kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia maju, di mana kita tahu bersama bahwa indeks sumber daya manusia kita itu masih sekitar 0,53 di tahun yang lalu ya, kira-kira di peringkat 57 dari 187 negara. Itu tentu peringkat yang cukup memprihatinkan. Nah, untuk menuju Indonesia maju kita harus meningkatkan kompetensi usia produktif di Indonesia untuk punya daya saing yang bagus. Nah, mengenai rekomendasi yang disampaikan oleh KPK yang berkaitan dengan proses pendaftaran peserta, platform digital, konten pelatihan, sampai dengan pelaksanaan program, kami melihatnya itu sebagai saran yang konstruktif untuk memperbaiki proses. Jadi kalau kita bagi 3, dari mulai sisi filosofisnya sama, karena kita harus mensukseskan visi Presiden untuk menuju Indonesia maju dengan meningkatkan kualitas SDM. Jadi kalau dari Istana seperti apa melihat rekomendasi KPK yang ditunda dulu lah untuk dievaluasi, padahal ini sudah berjalan. Masih banyak juga masyarakat yang menanti pencairan bagi mereka yang sudah mendaftar. Yang direkomendasikan KPK itu adalah memperbaiki prosesnya agar outcome-nya itu sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jadi dalam koridor memperbaiki proses itu, maka ada beberapa poin yang harus diselaraskan dan diingatkan oleh KPK untuk menghindari terjadinya konflik of interest, apalagi fraud yang tentunya merugikan negara di dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam kaitan itu kan kita sudah punya namanya Perpres nomor 16 tahun 2018, ada juga Permenko nomor 3 tahun 2020 yang mengatur itu. Nah, sehingga kita juga nanti akan berkolaborasi lebih detail dengan KPK untuk melihat dan mendiskusikan dengan detail kira-kira ini metodologi dari rekomendasi itu seperti apa, yang kira-kira bisa kita perbaiki mulai dari mana. Karena ini proyek ini adalah proyek besar yang harus kita sukseskan. Jadi Mas Dani, improvement itu harus kita lakukan, tapi juga kita melihat metodologi yang digunakan KPK. Jadi Istana menyetujui yang sama. Rekomendasi KPK dan juga menyetujui ditunda dulu untuk pendaftaran berikutnya sembari dilakukan evaluasi. Setuju dengan itu? Prinsipnya kantor staf Presiden itu dalam fungsinya untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan melakukan percepatan-percepatan, kita mendukung evaluasi fundamental yang dilakukan untuk mensukseskan pencapaian dari outcome kartu prakerja ini supaya sukses. Tadi dari ICW juga menyatakan ini ada potensi konflik kepentingan, terutama terkait dengan penyedia pelatihan yang ada di dalam kartu prakerja. Pak Pahala, KPK kenapa menyebut program ini bisa fiktif dan tidak efektif, bahkan menilai ada potensi konflik kepentingan, potensi kerugian negara?
Jadi kita lihat untuk yang konflik kepentingan kita bilang begini, salah satu unsur gitu ya dalam pidana korupsi itu antara lain benturan kepentingan. Ya. Nah, kita ingin ini dihindari dari namanya cerita pencegahan gitu ya. Hanya sekali lagi kita bilang ini rekomendasi dan kalau ditanya sekarang Mbak, KPK ingin gelombang keempat ini segera diluncurkan. Oke. Bahwa tidak sama sekali tergantung pada seluruh rekomendasi KPK. Jadi artinya begini, nggak nunggu selesai dulu semua baru diluncurkan lagi yang keempat itu kelamaan gitu. Tapi kan sekali lagi kalau di KPK kita kasih rekomendasi nanti ada Ya. rencana aksi. Biasanya Bu Deni kasih iya, ini betul. akan kita lakukan dan Pak kapan. Hala, tapi atas dasar apa KPK kemudian menilai ada konflik kepentingan, potensi kerugian negara, ada juga KPK menyebut program ini bisa saja fiktif, tidak efektif. Dasarnya seperti apa yang hingga akhirnya keluar rekomendasi itu? Kalau yang konflik kepentingan kita lihat bagaimana platform dan lembaga penyedia yang merupakan dua entitas yang seharusnya yang satu ngecek yang lain dan kurasi dari pelatihannya kan dilakukan yang pertama kalau oleh platform. Ya. Nah kita lihat kalau memang itu dimiliki atau ada di satu perusahaan, kita lihat bahwa ini mengindikasikan adanya konflik kepentingan dan ini mengurangi kredibilitas atau independensi dari platform untuk menilai pelatihan mana yang akan dilakukan. Kalau fiktif, Pak Hala? Nah, fiktif ini kita lihat di lapangan beberapa karena sekali lagi ini metode online ya. Salah satu kelemahannya online adalah gitu kalau video diputar gitu kan, tidak ada mekanisme untuk ini orang bener nggak nih nonton videonya, apalagi videonya berguna apa enggak. Jadi kita lebih bilang bahwa ada kemungkinan gitu kita lihat dari beberapa peserta lah gitu. Jadi dia putar videonya selesai gitu. Habis itu dia ujian dia pilih yang paling mudah saja. Okay. Karena bansosnya insentifnya jauh lebih besar dibanding nilai pelatihannya. Jadi ada kecenderungan kita bilang ya ambil aja 200.000, yang penting insentifnya dapat. Nah itu yang kita khawatir sebenarnya manfaat dari pelatihannya jadi kurang. Oke, fiktif dan ada potensi fiktif dan tidak efektif karena bisa saja dicurangi oleh peserta, Bu Deni. Ini begini, jadi pelatihan online itu bukan by design, tetapi pelatihan online itu adalah konsekuensi dari PSBB dan juga social distancing. Ya. Sehingga tidak wise kalau kita kemudian melakukan pelatihan offline yang itu mungkin ada di kota-kota besar dan kemudian ada mobilitas dari anak-anak muda yang mau berlatih ke kota-kota, kemudian mungkin kena pandemi kembali ke daerah. Itu jadi perlu saya tegaskan bahwa pelatihan online ada konsekuensi, bukan by design bahwa itu hanya online saja. Yang kedua adalah blessing in disguise-nya, begitu itu online maka seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke itu semuanya dapat mengakses. Dan yang lain dari itu adalah kesamaan akses, bahwa materi yang diasup atau dikunyah oleh anak muda di Jawa itu sama dengan di Yahukimo atau dari tempat-tempat lain. Perlu saya sampaikan ini, peserta program Kartu Prakerja baru 3 batch saja itu Cindy itu bisa menjangkau di 513 kabupaten, hanya Kabupaten Deiyai yang itu tidak ada pendaftarnya. Terkait dengan tadi fiktif. Pentingnya Ini fiktif, sebentar ini efektif. kata fiktif ya. Saya boleh nyebut ya satu pelatihan yang sampai sekarang saya terus terang aja berusaha untuk belajar terus, yaitu Udemy. Maaf ini saya Udemy itu adalah sepenuhnya LMS, artinya video. Saya beli, kalau saya kemudian tinggal masak atau saya nggak belajar, ruginya adalah di saya. Tapi dengan itu pelatihan pakai video, yang terjadi adalah kita bisa menjangkau banyak sekali peserta. Tapi yang kedua, sebentar, model online itu ada satu lagi yang namanya webinar. Jadi ada gurunya, misalnya pelatihan masak, pempek itu ada gurunya. Jadi dia kulakan ini, daging, tepung, dan segala macam gini-gini. Namun webinar kelemahannya, kalau bisa dibilang, jamnya tertentu, kemudian skopnya jumlah pesertanya terbatas 15-30 orang dan pasti lebih mahal. Nah, jadi interaksi antara dosen dengan instruktur dengan ini muridnya itu dua-duanya sebenarnya ada, tapi jelas webinar lebih banyak tapi dengan kelemahan. Karena itu di sini beberapa juga mengadakan pelatihan yang sifatnya hibrid. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa pelatihan tadi sekali lagi kita melayani Sabang sampai Merauke yang itu minat, bakat, kemampuan maupun
opportunity kerja yang ada di sekelilingnya itu kita tidak tahu, karena itu kita sediakan pelatihan yang mudah sampai dengan pelatihan yang itu quite advance. Oke, nah pelatihan itu dimanfaatkan tadi dikhawatirkan oleh Pak Pahala, jadi play saja demi mendapatkan insentif. Mas Wana. Nah, begini, kalau seandainya tadi ICW tidak bisa mengidentifikasi atau juga menelusuri terkait dengan konten video dan lain-lain begitu, karena kalau seandainya metode yang dilakukan oleh Ini sistemnya, jadi ketika di play, yang penting kan sudah ikut gitu dengan cara nge-play video. Kalau tadi Pak Pahala fiktif. Nah itu kan sebenarnya kalau seandainya kita lihat jauh juga dari tujuan awal yang mana prakerja ini untuk meningkatkan kapasitas dari si pesertanya begitu. Karena bagaimanapun juga kalau seandainya kita bicara dalam konteks pandemi saat ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah insentifnya begitu. Sehingga salah satu rekomendasi yang dibuat oleh ICW adalah ya sudah, hentikan dulu sementara program prakerjanya, berikan bantuan langsung kepada para pekerja ini, karena bagaimanapun juga kita memahami bahwa para pekerja ini sudah di PHK, tidak mendapatkan gaji apapun begitu, sehingga Meskipun semangatnya dari kartu prakerja adalah upskilling, reskilling juga. Nah, ini kan yang Membantu mereka yang ter-PHK. akan jadi dilematis begitu, karena di satu sisi upscaling ini dibutuhkan, tapi di sisi lain adalah apakah ketika para pekerja ini menambah kapasitasnya, ada perusahaan yang menampung untuk para pekerja ini begitu, karena kan kalau di dalam konteks prakerja ini seluruh peserta prakerja itu tidak bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan begitu. Jadi percuma untuk mengikuti kartu prakerja, Bu Deni. Survei terhadap peserta kartu prakerja lebih dari 94% atau 96%, bahkan saya lupa, tapi angkanya quite membuat kita agak lega, mengatakan bahwa pelatihan dalam program kartu prakerja ini efektif dalam meningkatkan kompetensi mereka baik sebagai pekerja, pencari kerja maupun wirausaha. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka puas dan merasa bahwa apa yang disediakan, pelatihan-pelatihan yang ada di program kartu prakerja sesuai dengan yang mereka harapkan sejak awal. Ini peserta yang peserta, gitu ya. jadi bukan pengamat. Nah, yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwa kombinasi antara pelatihan dan bantuan sosial itu juga sudah tepat, dan mereka mengatakan ini bukan program yang mubazir. Jadi itu kemudian yang kedua, kalau ini cuma bansos saja, Cindy, ini tidak bisa pakai program kartu prakerja, karena kartu prakerja itu harus ada unsur pelatihannya. Dan kalau bansos saja nanti kan jadi kayak dibilang menggaji pengangguran. Sudah gitu, yang kedua adalah yang ini, bansos itu adalah untuk yang miskin dan rentan. Sementara pandemi ini juga hit mereka yang ada di kelas menengah. Jadi kita perlu kemudian bantu mereka untuk kemudian mereka sekali lagi masih bisa tetap produktif walaupun itu di rumah. Tapi kalau kita mengatakan sampai dengan kebekerjaan, artinya ada menjamin mereka bekerja diterima perusahaan. Maaf ya, universitas yang 4 tahun juga kesulitan. Apalagi ini tahun 2020. Kartu prakerja tidak menjamin. Saya mengatakan mendorong kebekerjaan. Oke. Membuat mereka tetap produktif, apalagi adik-adik yang SMA ini, Juni ini kan sudah lulus, mungkin lapangan pekerjaan buat mereka baru banyak muncul di tahun depan. Kartu prakerja ini menjadi semi bansos di pandemi COVID-19, tapi kemudian juga pendaftaran untuk mendapatkan kartu prakerja ini disorot karena sempat viral di media sosial bahwa mereka yang bukan korban PHK, bukan pengangguran pun bisa lolos menjadi peserta kartu prakerja. Kami bahas lepas jeda.